ada UPJ, unit produksi dan jasa, kemudian ada SPW, di mana SPW ini adalah menciptakan siswa-siswa yang nantinya bisa berwirausaha. Di jurusan ini tuh belajar untuk merakit jaringan, terus merakit PC, terus belajar tentang router. Melalui di bidang humas ya, kita terus berusaha memantau keterserapan maupun sampai tingkat kepekerjaan dari lulusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Laboratorium Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Giri Subo, Gunung Kidul, di wilayah paling timur selatan Yogyakarta. Di sini anak-anak belajar bagaimana mengelola jaringan, bagaimana membangun jaringan, dan bagaimana membuat sistem pengamanan khususnya untuk jaringan internet. Mari kita lihat bagaimana SMK Negeri 1 Giri Subo mengembangkan kompetensi teknik komputer jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Wibowo, dipercaya untuk K3 dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Giri Subo. Untuk program yang akan dilaksanakan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, ini ada UPJ, unit produksi dan jasa, kemudian ada SPW, di mana SPW ini adalah menciptakan siswa-siswa yang nantinya bisa berwirausaha. Tentu saja kalau manfaat dari apa yang akan kita programkan ini, diharapkan nanti siswa bisa terampil, kemudian untuk wirausahanya ini dia nantinya akan punya pengalaman. Jadi nanti bisa diterapkan di masyarakat ataupun nanti setelah lulus. Untuk program yang sudah dilaksanakan di TKJ ini, yang pertama ada PKL, kemudian ada KI, jadi kunjungan industri. Jadi siswa-siswa kita ajak ke industri untuk melihat bagaimana situasi di tempat itu. Perkenalkan, nama saya Luciana Deka Nurhayati dari 12 TKJ 1 di SMK Negeri 1 Giri Subo. Saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Di jurusan ini tuh belajar untuk merakit jaringan, terus merakit PC, terus belajar tentang router, terus pemrograman kayak MySQL, HTML, dan PHP seperti itu. Kedepannya teknologi komputer itu kan semakin maju, semakin canggih. Jadi dan bisa bekerja di mana saja gitu. Kalau PKL-nya kan ini ada corona. Terus ada 2 periode. Periode pertama itu 3 bulan waktu kelas 11. Periode kedua itu waktu kelas 12 semester awal. Kalau yang periode kedua ini nggak ada PKL, soalnya kan nanggung gitu Kak. Kalau yang periode pertama itu cuma di sekolah. Di sekolah? Ya, praktek-praktek gitu.
untuk problem yang ada itu ya ketika akan melaksanakan praktek itu kadang-kala ada peralatan yang tidak sesuai sehingga menghambat untuk pelaksanaan prakteknya. Di lab ini yang dipelajari ya seperti desain grafis, itu kemudian untuk pemrograman, kemudian untuk konfigurasi jaringan. Untuk kerjasamanya kita yang pertama tentang guru tamu, kemudian yang kedua adalah tentang PKL. Jadi siswa kita titipkan di tempat industri tersebut. Untuk kendala-kendala itu ada, diantaranya yaitu untuk sarana prasarana ini kurang mendukung. Jadi ada sebagian yang bisa digunakan, ada yang tidak. Baiknya ke depan ya kita melengkapi sarana prasarana itu sehingga untuk prakteknya bisa maksimal. Kalau misalnya peralatannya kurang, nah ini siswa yang melaksanakan praktek ini kita bagi, Pak. Jadi sesuai dengan peralatan yang bisa digunakan, ya siswa itu baru masuk. Karena kalau semuanya masuk kemudian peralatannya kurang, itu tentu saja kan kurang maksimal. Pelajarannya itu jadi lebih menyenangkan, terus lebih mudah dipahami kan, soalnya corona itu daring, terus materinya itu cuma lewat tulisan ataupun lewat YouTube, jadi agak sulit dipahami gitu. Masalah sinyal, terus kadang itu kalau ngerjakan tugas itu kan agak susah gitu, terus browsing juga sinyalnya susah. Terus kalau di sekolah ini kan bisa diskusi sama teman gitu-gitu ya, menyenangkan, bisa bertemu sama teman-teman, terus sama guru-guru juga, terus lebih bisa paham gitu Kak. Untuk PTM yang sekarang ini kita laksanakan, kalau saya lihat kurang maksimal karena jamnya ini kan tidak sama dengan ketika belum pandemi. Jadi ada pemotongan jam sehingga ketika praktek harusnya sudah selesai, karena waktu terbatas akhirnya belum bisa selesai. Untuk sistem pembelajaran kita sesuai jadwal ya, jadwal yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum. Jadi untuk masuk jam 7, kemudian pulang jam setengah 2. Jadi rata-rata per jamnya ya 30 menit. Problemnya ya ini, jadi karena ini baru PTM pertama kali, sebelum PTM kan dilakukan daring. Nah, khususnya untuk pelajaran produktif ini kan, mapel-mapel produktif ini kan belum bisa maksimal, sehingga ketika anak diajak praktek ini masih banyak bimbingan. Karena yang selama ini kan cuma teori-teori, kemudian diajarkan dengan video, tutorial. Ketika masuk di sini ya kita perlu membimbing lebih banyak. Harapannya tentu saja jurusan TKJ ini masih masih diminati oleh masyarakat. Kemudian nanti siswanya juga kalau lulus harapannya ya bisa kuliah, bisa kerja, bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Menurut saya sudah bagus sarana prasarannya, tapi ada beberapa alat itu yang kalau digunakan itu sudah agak tidak berfungsi. Pengennya itu melanjutkan studi di universitas jurusan arsitektur, karena saya suka sama desain, terus tertarik juga mempelajari soal bangunan. Terus kan kalau komputer itu kan sebagai arsitektur digunakan Kak. Semoga kedepannya itu lebih banyak minatnya. Terus jurusan di SMK ini semakin maju, SMK ini juga semakin maju. Terus teman-teman sama saya juga yang lulus dari sini bisa sukses ke depannya.
di bidang humas ya kita terus berusaha memantau keterserapan maupun sampai tingkat kepekerjaan dari lulusan itu, walaupun beberapa masih terkendala. Jadi ada anak-anak yang atau alumni yang tidak bisa merespon cepat ya ketika didata melalui media yang ada atau medsos. Jadi anak ada yang tidak kemudian memberikan datanya, mungkin karena tidak enak atau bagaimana yang masih jadi kendala, sehingga angka persisnya itu masih belum bisa dicapai. Tapi kita terus berupaya memantau, mencari cara-cara yang paling efektif agar datanya bisa lebih akurat, sehingga tindak lanjut ke depannya tentu berbasis data akan lebih mudah dilakukan. Untuk bekerja di sekolah memang tidak banyak tersedia ya, karena biasanya karena ini negeri sehingga tidak bisa dengan cepat menerima anak. Kalau ketika kita memang butuh ya memang kemudian kita tentu prioritas pada alumni kita, mana yang paling sesuai. Tapi ini yaitu tadi masih jarang, dan kita mendorong mereka melalui usaha-usaha lain, misalnya karena di sekolah ini ada SPW ya, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi kita arahkan untuk anak-anak yang mungkin tidak mau keluar daerah atau dan sebagainya, kita dorong agar tetap bisa berwirausaha. Jadi untuk alumni ini tadi, jadi kita arahkan, kita ada program SPW itu tadi. Jadi kita buat semacam komunitas anak-anak yang sudah wirausaha. Harapannya itu bisa lebih kita arahkan, kita semangati, kita motivasi. Dan harapan ke depan ini ada rencana juga, misalnya kalau ada semacam subsidi untuk mereka bisa meningkatkan wirausahanya. Nah, di sisi yang program selanjutnya ini juga mencari potensi-potensi anak-anak yang punya jiwa wirausaha. Jadi mereka kita bikin kelompok, entah nanti namanya Bos Muda atau apa, tapi kita rencana bikin kelompok itu sehingga mereka dari awal sudah bisa diarahkan untuk menjadi wirausahawan muda. Untuk yang tahap yang sekarang ini sudah dilaksanakan itu mereka sudah punya wirausaha. Nah, kita kelompokkan, kita bimbing, kita arahkan, kita semangati, sehingga harapannya nanti wirausahanya bisa lebih berkembang lagi, sehingga ketika mereka itu lulus itu sudah tidak masalah, tinggal mengembangkan lebih jauh gitu. Teknik komputer jaringan menjadi sangat penting untuk dikembangkan, karena disinilah sebenarnya awal mula kita berangkat untuk membangun sistem dan bagaimana kita akan mengamankan jaringan komputer yang kita pergunakan. SMK-SMK yang berada di seluruh Indonesia, khususnya teknik komputer jaringan, membutuhkan sentuhan yang lebih serius, baik dari dunia usaha dan dunia industri maupun dari pemerintah. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Giri Subo, Gembira, Indonesia maju bersama SMK.